Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar Bahasa Indonesia kelas 8. Materi kita hari ini adalah memberikan review atau mengulang selintas tentang teks ulasan. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dahulu. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai. Anak-anak, sebelum pelajaran mulai, ada baiknya kalian mempersiapkan dahulu pensil atau pulpen, maksudnya alat tulis, dan buku untuk mencatat materi-materi penting hari ini dan diperlukan untuk UTS yang akan kita hadapi esok. Ingat anak-anak ya, esok kita persiapkan diri baik-baik, banyak berdoa, sholat tahajud, membaca Al-Quran. Nanti pada waktu UTS, maksud saya ujian akhir semester UAS, Anda mendapatkan nilai yang bagus. Anak-anak, mari kita lihat slide yang pertama. Ini indikator yang akan kita lalui, yaitu menelaah struktur kebahasaan pada teks ulasan tentang kualitas karya berupa film, berupa cerpen, berupa puisi, novel, dan karya seni daerah yang dibaca atau diperdengarkan. 4.11 menyajikan tanggapan tentang teks ulasan tentang kualitas karya film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang dibaca atau didengar. Mari kita lihat slide berikutnya. Teks ulasan. Teks ulasan juga disebut dengan teks review. Nah, teks ini, teks ulasan atau teks review adalah teks yang berisi penilaian tentang kelemahan dan kelebihan suatu karya. Lah, karya itu bisa berupa film, berupa cerpen, berupa puisi, berupa novel, dan karya seni daerah. Kebanyakan teks ulasan ini yang dibahas adalah novel dan film. Kebanyakan seperti itu. Ya memang ada teks ulasan bentuk cerpen, puisi, karya seni daerah ya memang ada. Tetapi rata-rata teks ulasan yang dibahas adalah novel dan film. Mari kita lihat slide selanjutnya. Struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan ada 5. Yang pertama, identitas. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, sinopsis. Maksudnya sinopsis, itu huruf S-nya lari ke bawah. Sinopsis itu ringkasan cerita. Jadi ringkasan dari cerita buku novel atau cerita cerpen atau cerita film, itu namanya sinopsis. Yang keempat, analisis atau menganalisa. Yang kelima, evaluasi. Begitu. Mari kita lihat slide berikutnya. Ini anak-anak, ciri kebahasaan teks ulasan. Yang pertama, memakai kalimat yang menyatakan berpihak
pada pemilik suatu karya. Misalnya novel. Nah, kalimat yang digunakan itu menyatakan berpihak pada penulisnya atau pemilik karyanya atau pencipta karya tersebut. Jadi mendukung, maksudnya berpihak, mendukung atau memberikan support kepada pemilik karya tersebut. Lalu yang kedua, ciri kebahasaan teks ulasan adalah memakai kalimat-kalimat yang berisi dukungan kepada pemilik karya. Dengan dukungan-dukungan itu diharapkan pemilik karya tersebut akan dapat menelurkan karya-karya selanjutnya. Jadi melanjutkan hasil karyanya sehingga muncul produk-produk karya cipta berikutnya. Yuk kita lihat slide selanjutnya. Ini anak-anak ya, menyajikan tanggapan terhadap kualitas karya berbentuk teks ulasan. Bagaimana cara menyajikannya? 1. Menentukan identitas karya. Jadi identitasnya ditentukan dahulu. Lalu yang kedua, membaca atau menonton hasil karya tersebut atau menikmati karya tersebut. Lalu yang ketiga, menentukan garis besar. Menentukan garis besar karya tersebut. Jadi poin-poinnya ditentukan. Yang keempat, menuliskan ulasan tentang karya tersebut, memberikan ulasan, memberikan dukungan, memberikan support, maksudnya demikian. Yang kelima, memberikan dorongan kepada orang lain untuk menikmati karya tersebut. Maksudnya memberikan informasi kepada orang lain, mengabarkan kepada orang lain untuk ikut menikmati karya tersebut. Ayo kita lihat slide berikutnya. Ini contoh teks ulasan. Jadi ini pemilik bukunya namanya Terelie. Terelie ini mengarang sebuah buku berjudul Pulang. Pulang kemana? Pulang ke hadapan Yang Maha Kuasa. Artinya meninggal dunia. Buku ini diterbitkan oleh Republik Penerbit. Jadi nama penerbitnya Republik. Buku yang dicetak atau halamannya itu, tebal bukunya mencapai 400 halaman. 400 halaman. Jadi satu halaman itu satu lembar. Kalau dibaliknya berarti 2 halaman. Lo 400 halaman berarti seandainya itu bolak-balik 200 lembar, ya kan? Bolak-balik. Bukunya bagus sekali, menyenangkan. Buku ini diterbitkan di Kota Jakarta. Tahun terbit yang pertama 2015, ini sudah termasuk buku cetakan yang ke-8. Jadi buku Terelie ini yang berjudul Pulang itu habis dibeli cetak lagi, habis dibeli cetak lagi, habis dibeli cetak lagi hingga cetakan yang ke-8. Bukunya luar biasa menyenangkan. Seandainya kalian itu ikut membaca, maka Anda nanti akan terbawa oleh aliran-aliran. Aliran apa? Aliran cerita. Sehingga melanjutkan halaman berikutnya, melanjutkan halaman berikutnya. Benar-benar menyenangkan. Anak-anak, mari kita lihat slide berikutnya. Ini ya, dari cerita ulasan itu, Bu Elis akan memberikan namanya sinopsis. Sinopsis itu adalah ringkasan cerita. 400 halaman saya ringkas menjadi 3 slide. Paling tidak Anda nanti bisa memahami apa isi buku Terelie yang jumlah halamannya mencapai 400 halaman.
Anak-anak, mari kita baca bersama sebuah buku yang berjudul Sisi Lain Keluarga Mafia. Pada mulanya ada cinta dua sejoli. Cinta itu tidak direstui oleh orang tuanya, tetapi keduanya nekat menikah. Akhirnya keluarganya memberikan keputusan, oke, kalau kamu tetap menikah, silakan menikah, dan setelah itu silakan kau enyah dari rumah ini. Diusir dari keluarganya. Akhirnya keduanya dinikahkan, setelah itu diusir oleh keluarganya, diusir dari rumah. Setelah menikah, keduanya mengasingkan diri ke hutan Sumatera. Mereka terusir dari silsilah keluarga. Anak mereka bernama Bujang. Bujang lahir di tengah hutan Sumatera, diasuh oleh kedua orang tuanya. Ia menginjak dewasa. Datanglah seorang konglomerat. Jadi ketika dia sudah dewasa, datanglah seorang konglomerat. Konglomerat itu adalah teman dari ayah Bujang. Konconi bapake, maksudnya seperti itu. Konconi bapake moro. Beliau melihat Bujang tampan menawan. Bujang tidak kenal sekolah karena dia dilahirkan di tengah hutan Sumatera. Lah, konglomerat itu kaget. Loh, kok tidak sekolah? Anak tampan menawan kayak begini kok gak sekolah? Bagaimana? Ayo, gini aja, ikut saya. Maksudnya ikut konglomerat itu, dan konglomerat itu berjanji untuk menyekolahkan dan merawat Bujang seperti anaknya sendiri. Ayo ikut. Dia berjanji merawat Bujang seperti anaknya sendiri. Aduh, ayahnya sangat setuju. Ayo monggo, boleh. Tetapi, saya ulangi, tetapi ibunya tidak setuju. Ibunya tidak boleh. Bujangnya bagaimana? Bujangnya berkeras hati, ingin ikut konglomerat itu. Dia ingin sekolah, dia sesuai dengan hati ayahnya. Aduh, bagaimana ini caranya? Akhirnya ibu mengizinkan, tetapi dengan syarat. Ibunya mengizinkan dengan suatu syarat tertentu. Anak-anak, bagaimana syarat tersebut? Mari kita lihat slide berikutnya. Anak-anak, ini kelanjutan dari cerita itu. Bagaimana syarat yang harus dipenuhi? Ini, saya cantumkan dengan tulisan huruf kapital agar lebih jelas. Syarat yang harus dipenuhi adalah Bujang tidak boleh makan makanan haram. Baik makanan haram berupa minuman keras, berupa daging-daging babi atau daging yang ular, tidak boleh. Tidak boleh makan makanan haram. Dan juga tidak boleh minum minuman beralkohol, tidak boleh. Diodo, es asa, dosa. Kata ibu, kedua makanan tersebut menyajikan masa depan suram. Jadi kalau Bujang makan makanan tersebut, maka dia akan mengalami madesur. Apa itu madesur? Masa depan suram. Berikutnya, Bujang tumbuh menjadi tampan menawan, kuat dan cerdas. Ia didukung sekolah dengan guru privat, guru pilihan, bahkan guru pilihan dari luar negeri. Akhirnya dengan kecerdasannya, dengan kekuatannya, dengan tampan menawan, Bujang dikirim sekolah ke luar negeri dengan sekolah yang terbaik, dipilihkan sekolah terbaik. Lama-kelamaan, saya ulangi, lama-kelamaan Bujang mengetahui bahwa ayah angkatnya seorang mafia. Mafia itu apa, Bu Elis? Mafia itu artinya penguasa dunia hitam,
penguasa dunia dosa, baik dalam negeri hingga ke luar negeri. Perkelahian dan pembunuhan kerap kali terjadi mewarnai kehidupan ayah angkatnya. Yang ayah angkatnya itu seorang mafia. Ternyata dia konglomerat yang mafia. Lama-kelamaan bujang mengetahui. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita lihat slide berikutnya. Ini ya. Setelah bujang mengetahui, bujang tidak tahu ia berperang melawan keluarganya sendiri. Jadi karena membela ayah angkatnya, dia sering berperang. Yang diperangi siapa? Keluarganya sendiri. Ternyata keluarganya itu adalah keluarga yang telah berkhianat. Nah, novel karya Terelie ini membahas tentang arti kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan segalanya. Kehilangan cinta, kehilangan pengkhianatan, dan saya tambahkan, dan kekuatan doa yang menguasai semuanya. Akhirnya dengan kekuatan doa itu semua akan kembali pulang. Pulang kemana anak-anak? Pulang ke hadapan yang maha kuasa. Semuanya menanti pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari anak-anak kita lihat slide berikutnya. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.